Ya, pastinya harapan besar dari Yo, masyarakat ayo. Indonesia. Kita harus menang. Nanti malam, Pip. Harus dibakar dari pagi. Dari pagi ya. Kita harapannya juga Indonesia bisa melawan Qatar. Ya, skornya pasti 3-0 lah. Ya. Asik. Saya sebagai pengamat apa gimana? 2-1 ya. 2-1 sih. Nanti tapi kita tanya dulu Mas Budi nih. Pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kami Mas Budi Setiawan, pengamat sepak bola dan juga founder Salam olahraga, Football Mas Budi. Institute. Selamat pagi. Pagi Mas Fadil, Ya, Mbak Rati. Wajah Mas Budi pagi ini optimis dan sumringah. Ada apa ini Mas Budi? Karena hari ini ada pertandingan Indonesia U23 lawan tuan rumah Qatar di Piala Asia. Jadi kalau udah ada tim nasional main tuh, hari kita tuh pasti happy lah. Seneng gitu. Happy ya. Nah, happy, seneng, harapannya besar. Tapi peluangnya gimana nih timnas Indonesia melawan Qatar nanti malam, Mas Budi? Ya, sebagaimana kita ketahui ini kan grup ini adalah grup neraka. Yang orang bilang itu adalah grup paling sulit karena diisi tuan rumah Qatar, ada Yordan, lalu ada Indonesia, dan ada Australia. Tapi sebetulnya semua orang atau tim-tim yang berada di grup itu tuh tidak bisa memandang remeh satu sama lain. Beberapa dari pelatih mereka dan juga media-media luar mengatakan bahwa perkembangan timnas Indonesia saat ini sedang tinggi-tingginya. Jadi mereka tidak berani menganggap remeh Indonesia sebelah mata. Jadi sebetulnya Indonesia dalam grup ini posisinya bagus, dianggap sebagai underdog, tapi sekaligus kuda hitam. Bisa membuat sebuah kejutan seperti misalnya pada saat Piala Asia di bulan Januari awal tahun ini. Itu kan kejutan yang tidak disangka-sangka. Sehingga posisinya Qatar saat ini sebagai tuan rumah dan pertandingan-pertandingan melawan timnas Indonesia tentu tidak mau berleha-leha atau menganggap remeh Indonesia, karena dari tim Indonesia ini ada 10 pemain yang dari Piala Asia kemarin itu ada di timnas U23. Sementara Qatar tidak terlalu banyak pemain seniornya yang di Piala Asia kemarin masuk ke dalam tim U23. Jadi secara perbandingan pengalaman di Piala Asia yang senior dan dibawa ke U23, pengalaman pemain-pemain kita itu lebih banyak. Tapi sekali lagi sebagai tuan rumah mereka diunggulkan, dan bicara peringkat tentu Qatar ada di atas kita, tapi bukan mustahil bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi pada pertandingan pada malam hari ini. Ya, Mas Budi, kalau melihat peta kekuatan atau komposisi dari pemain Indonesia sendiri yang nantinya akan diturunkan malam hari ini, seperti apa? Ya, hari ini kita mendengar kabar bahwa Nathan itu akan bisa bergabung ke dalam timnas U23. Ya, sebelumnya saya memang pernah mendengar bahwa PSSI melalui Ketum Erick Thohir itu rajin-rajinnya lah untuk melobi para klub-klub yang dimana pemain abroad ini bertanding untuk bisa bergabung di timnas U23. Seperti misalnya Nathan hari ini terrealisasikan untuk masuk ke dalam timnas, tapi apakah dia bisa bermain pada malam hari ini atau tidak, itu saya kurang paham. Lalu ada Justin Hubner, Cherizo Osaka, yang saya mendengar bahwa memang K0 akan melepas Justin Hubner, tapi setelah tanggal 17. Kalau setelah tanggal 17 sebetulnya posisinya ini agak telat juga. Karena 18 kita sudah pertandingan terakhir di fase grup, dan yang agak menariknya Hubner ini mendapat nomor punggung 10. Jadi kita bisa bayangkan pemain dengan nomor punggung 10 yang dianggap sebagai nyawanya tim tapi tidak bisa bertanding dalam penyelenggaraan Piala Asia U23 ini tentu menjadi pertanyaan. Pemain penting dapat nomor 10 tapi tidak main dalam pertandingan pertama dan kedua. Tentu ini menjadi jadi pertanyaan juga nih buat saya nih. Kok Hubner bisa dapat nomor 10 tapi dia nggak ada di dalam tim? Tentu ini kan menjadi sekaligus memberitahu kelemahan kita kepada tim lawan, tapi apakah ini menjadi bagian strategi dari strateginya Sintayong? Ya, kita tinggal tunggu saja pada malam hari ini. Tapi catatan saya di level atau di posisi penyerang, saya berharap bahwa Sananta ini menjadi striker inti. Jadi tidak ada pilihan lagi bagi Sintayong untuk tidak menggunakan Sananta di Piala Asia U23 ini. Kenapa? Karena secara pengalaman Sananta ini udah bolak-balik di timnas senior maupun di level usia muda. Dan catatan golnya pun sangat mengagumkan. Dari 8 kali main di timnas U23 maupun usia muda lainnya, 8 kali penampilan, 8 kali gol. Dan 12 penampilan di timnas senior, dia 4 kali mencetak gol.
dan masuk dalam top skor untuk Piala Dunia mengalahkan Lionel Messi sementara ini. Sementara Rafael Struijk dalam 12 kali penampilan di timnas senior belum pernah mencetak gol. Tapi di timnas usia muda di U20 dan U23, Struijk 4 kali main, 2 kali mencetak gol. Artinya Struijk bisa lebih diandalkan di usia muda. Tentunya pekerjaan kita untuk bisa mencetak gol melawan Qatar ini menjadi penting karena secara komposisi pemain tentu Qatar lebih lebih baik ya dalam sisi fisik maupun strategi. Mereka sudah berpengalaman di Piala Asia U23 ini, sementara Indonesia masih tim debutan. Mas Budi, kita sudah sedikit membedah timnas atau skuad merah putih kita ya di U23 yang malam nanti akan berhadapan dengan Qatar. Nah, sedikit Mas Budi kita pindah bergeser ke Qatarnya Mas Budi. Karena kalau kita tahu kan Qatar seniornya atau mungkin timnas senior Qatar kan cukup berprestasi ya sebelumnya begitu, dan yang kali ini adalah yang U23-nya begitu. Sama nih analisa Mas Budi tadi. Kalau tadi beberapa nama Sananta dan juga beberapa nama pemain skuad Garuda Merah Putih ada yang bermain di timnas senior, tapi ada juga yang di U23 dan lainnya. Bagaimana dengan Qatar melihat yang sudah juara sebelumnya ini? Ya, Qatar dari pemain yang di timnas Piala Asia kemarin itu ada 3 pemain yang akan main di level U23 saat ini, dan ini adalah pemain-pemain yang sangat luar biasa, yang memiliki kemampuan luar biasa dan usianya pun masih sangat muda. Misalnya siapa? Ada Tamim Abdullah, striker dengan 10 caps dan 3 gol di timnas senior. Lalu ada Bassam Ghader, ini usia masih 21 tahun, tapi di Piala Asia kemarin dia 7 kali menjadi starter. Dan ini menjadi pilihan utama. Dan tentunya pengalamannya dia walaupun masih muda, sangat menjadi pilar tangguh baik di sisi pertahanan lawan kita maupun di lapangan tengah. Dan ada 4 pemain abroad dari Spanyol, walaupun mereka bermain di divisi 4, mereka akan tergabung di tim nasional Qatar U23. Jadi kemampuan mencetak gol dan juga di lini tengah, Qatar memiliki kemampuan individu pemain yang lebih menonjol dibandingkan pemain Indonesia. Pengalaman-pengalaman ini yang tidak bisa dibeli. Sementara beberapa pemain kita, jadi yang sudah dipanggil STY dari Liga 1, ini mereka tidak banyak yang belum pernah bermain di tim nasional. Tentunya ini menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam ironis kalau saya melihat yang sebelumnya STY sempat mempertanyakan kualitas Liga 1, tapi di Piala Asia U23 ini mau tidak mau dia memanggil pemain-pemain dari Liga 1. Dan kemarin dalam preskon dia menyampaikan dan beberapa komentar di media saya lihat bahwa STY sangat berharap dari pemain-pemain abroad ini bisa bergabung ke timnas U23. Tentunya dia menyadari bahwa ada sisi-sisi khusus, posisi khusus yang ini tidak bisa terelakkan. Ya untungnya ada Ivar Jenner, Marcelino di lini tengah yang saya anggap itu menjadi posisi terbaik dari mereka lah. Ya. Mas Budi, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti mungkin bisa disoroti juga. Nampaknya kedua tim ini membidik penuh begitu ya, poin penuh pada laga pertama ini di Piala Asia. Nampaknya kalau kepleset di laga pertama, sulit juga untuk mengejar ke perempat final nantinya. Nanti seperti apa mungkin strategi cari poin banyak dulu. Cari poinnya akan seperti apa, nanti kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi kita lanjutkan bersama Mas Budi. Mas Budi melanjutkan pertanyaan yang tadi, kalau misalnya melihat kedua tim ini membidik poin penuh di grup A ini ya, di laga pertama. Nah, karena kalau kepleset di sini akan sulit nantinya mengejar ke perempat final. Jordan, Australia. Nah, itu dia. Akan seperti apa Mas Budi prediksinya? Jadi sebetulnya kan kuncinya ini bagi Indonesia sebetulnya ada di lini pertahanan. Yang sebelumnya lini pertahanan kita tuh isinya adalah pemain abroad semua. Mungkin hanya ada satu Rizky Ridho. Nah di pertandingan malam hari ini Rizky Ridho itu mungkin akan didampingi sama Komang Teguh sama Ferrari. Nah saya tidak tahu nih apakah dengan komposisi pemain belakang ini sanggup menahan aliran bola gempuran dari Qatar atau enggak. Karena sebetulnya Qatar ini bermain dengan sangat rapi, dengan sangat sabar. Tapi sekali-sekali juga mereka sangat bisa untuk melakukan penetrasi ke dalam dengan sangat cepat.
Nah, ini sebetulnya adalah PR dari barisan pertahanan kita. Kalau barisan pertahanan kita rapi seperti pada saat Piala Asia Senior kemarin di bulan Januari, mungkin ada peluang untuk kita mencuri angka dari Qatar. Karena sebetulnya gaya permainan kedua tim ini ya cukup merepotkan satu sama lain. Ini ibaratnya lawan ketemu lawan lah, bukan sama yang stylenya tuh sama. Jadi kalau bicara harapan, saya masih memiliki harapan bahwa Indonesia, timnas kita bisa mendapat hasil terbaik dari pertandingan malam hari ini. Ya minimal kita bisa ambil poin satu sama itu sudah cukup bagus di pertandingan pembuka ini. Tapi jika bicara prediksi, ya saya harus bicara jujur, mungkin skornya akan tipis 0-1. Nah 0-1 ini bisa untuk Qatar tapi bisa juga untuk Indonesia. Makanya saya sangat berharap bahwa Sananta bisa main inti 90 menit. Karena dia menjadi harapan kita untuk bisa mencetak gol sebetulnya melawan Qatar nanti malam. Mas Budi udah ngeluarin prediksi 0-1 gitu ya. Karena kan tadi bisa untuk Qatar, bisa untuk kita gitu. Nah, untuk kita dong satunya. Ya harapannya tapi ini Qatar loh Ti, ya kan? Mas Budi, satu hal nih Mas yang juga cukup menarik untuk kita angkat juga. Ini bicara soal kelanjutan atau keberlanjutan Sintayong, STY sebagai pelatih timnas, Mas Budi. Ini kira-kira gimana nih logikanya publik atau netizen kan? Ingat ya, kalau kalah nggak perpanjang nih. Gimana Mas Budi? Ya sebetulnya kan pembicaraan masalah kontrak STY diperpanjang atau tidak ini sebelum masuk Piala Asia U23 ini sudah rame. Banyak yang menganggap bahwa target PSSI untuk timnas U23 ini tidak relevan atau tidak realistis. Jadi apapun hasilnya tetap harus diperpanjang. Tapi sementara sudah ada komitmen antara PSSI dengan STY dan STY-nya pun juga setuju dengan target yang ditetapkan oleh PSSI. Bahkan dalam wawancara dengan media Korea Selatan, STY sudah menempatkan posisi Indonesia itu lolos ke 8 besar berhadapan dengan negaranya sendiri Korea Selatan. Jadi ini sebetulnya saya melihat ada optimisme dari STY sendiri yang sebelumnya itu tidak pernah ada. Jadi saya kan mempelajari STY ini dalam setiap pembicaraannya dia dengan media sebelum pertandingan timnas, itu selalu posisinya itu pesimis. Tapi di Piala Asia U23 ini posisinya dia selaras dengan PSSI. Jadi sangat optimis, sangat pede bahwa tim ini bisa berbuat banyak. Ya tentu ini kita harus amini. Baru sekali ini PSSI dengan STY ini selaras dalam hal pernyataan di publik. Yang sebelum-sebelumnya saya sempat melihat ada slip tongue atau bahkan tidak sinergian dalam pernyataan. Ini menjadi sebuah penanda dan pertanda mudah-mudahan timnas kita U23 di event ini bagus dan sesuai dengan target PSSI kita bisa lolos Olimpiade. Oke. Ya, harapan besar juga ya dari masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Mas Budi Setiawan sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Tadi Mas Budi bilang 0-1, kalau saya tetap optimis Indonesia bisa 3-0. Wah, luar biasa. Unggul ya, harapannya seperti itu. Terima kasih Mas Budi Setiawan.